Halo semuanya, halo guys. Apa kabar? Baik-baik ya. Oke, kita general reading, ya kan? General reading ya. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general ya, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak, bisa Warka saja yang cocok, mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun kepada yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu, oke? Langsung aja. Kali ini temanya tentang yang dalam waktu dekat akan terkabul, yang dalam waktu dekat akan tercapai, akan terwujud keinginanmu, begitu ya. Oke. Tada. Wah. Jadi aku ngerasa ya, yang akan tercapai, yang akan terkabul sebentar lagi. Aku ngelihat hidup kita tidak akan begitu-begitu saja, ya. Hidup kita, hidup kamu tidak akan gini-gini aja, atau bagi yang ngerasa kapan ya ada perubahan, kapan ya ada peningkatan gitu, atau apa ya, apa iya hidup aku gini-gini aja atau gitu-gitu aja. Aku sih ngerasa sebenarnya ada perubahan sih, akan ada semacam inovasi atau kayak perubahan gitu di kehidupan kamu. Jadi kamu akan jalani hidup ya dengan perubahan, kamu akan jalani hidup dengan peningkatan atau apa ya, kayak satu persatu akan berubahnya ya lebih baik lah gitu. Terus apa yang terasa jenuh atau membosankan itu kayak ya akan berlalu begitu. Jadi buat yang ngerasa ih jenuh ya, bosan atau apa ya, bosan aja hidup kok gini banget ya gitu. Ya aku ngerasa kita akan lepaskan itu rasa bosan, rasa jenuh gitu. Karena ini ada perubahan, kayak ya hidup kamu akan lebih berinovasi gitu. Mungkin kamu akan temukan kebahagiaan di sini, di sana. Kamu akan temukan rezeki di sini, di sana, ya gitu. Oke, tapi aku ngerasa apapun itu semua mulai dari diri sendiri. Misalnya kamu mau ada perubahan ya kamu lakukanlah tindakan ya. Jadi nanti dalam tindakan kamu itu ada perubahan di hidupmu. Misalnya kamu ngerasa kayak gimana, misalnya hidup sepertinya kayaknya begini-begini aja, atau hidup ya begitulah ya, cuma kayak aku ngerasa aku sepertinya punya tujuan, aku punya misi jiwa. Kayaknya aku punya panggilan jiwa gitu guys, ya kan? Kamu itu sebenarnya perlahan ya, tapi pasti kamu akan ngerasain, kamu punya tujuan, kamu punya misi jiwa, kamu punya panggilan jiwa, ya. Untuk memaknai hidup ini, mengartikan hidup ini dengan arti yang berbeda. Jadi ya, jangan berpatok dengan hal-hal dunia, jangan berpatok dengan standar-standar manusia. Kalau kamu ada panggilan jiwa ya itu berbeda gitu. Jadi maknai hidup ini, artikan hidup ini dengan cara berbeda. Kalau memang ada panggilan jiwa ya. Misalnya, aku hidup ini sepertinya apa ya nggak usah ikuti standar-standar orang. Jangan terlalu bergantung sama orang. Jangan terlalu bergantung dengan standar dia, standar mereka. Ya pokoknya kalau hidup aku ya. Kalau hidupmu ya hidupmu, kamu kayak akan sesuai sama panggilan jiwamu ya. Tapi kalau orang lain ya orang lain, kamu ya kan tuh.
Oke, kemudian aku sih ngerasa ini ya, ini ada mau memperbaiki hubungan dengan kamu, ya. Jadi siapa ini ya? Siapa saja pernah meremehkan, siapa saja pernah sepele sama kita ya. Ini akhirnya mau perbaiki semuanya, mau perbaiki hubungan sama kita. Ya kenapa kayak gitu ya? Karena kita layak, karena kamu layak gitu, ya. Soalnya ya ada kan bentar lagi perubahan, ada bentar lagi peningkatan, atau kamu akan bersinar, kamu akan bercahaya. Jadi kayak ya udahlah. Ada saja mau sama kamu, ada saja mau perbaiki hubungan dengan kamu. Tuh, oke. Kita lihat lagi ya. Oke. Aku ngerasa ini ya, ada yang bisa terwujud, tercapai. Hidup kamu akan apa adanya, ya. Kamu ini akan apa adanya, atau menjadi dirimu, menemukan jati dirimu, tahu tujuan hidupmu, tahu misi jiwamu, atau apa lagi. Ya kamu akan apa adanya. Jadi akan alami-alami saja begitu, ya. Jadi kalau orang seperti kamu apa adanya, ya kamu akan menarik energi orang yang harus apa adanya gitu. Jadi siapapun dia, siapapun mereka, nggak bisa lagi bertopeng di hadapanmu. Siapapun dia, siapapun mereka, bisa teman, bisa keluarga, atau siapapun lah, dia kayak nggak bisa lagi bermuka dua di hadapanmu, nggak bisa lagi bersandiwara, nggak bisa lagi tertutup, nggak bisa lagi fake ya, bersikap palsu di hadapanmu, karena energimu tuh apa adanya. Tuh, jadi sebenarnya enak sih jadi orang yang apa adanya. Ya udah, inilah aku ya kan. Ya orang bilang aku gimana gitu ya terserah. Orang bilang aku aneh, ya udah. Orang bilang aku spiritualku dar der dor, ya udah gitu. Jadi kamu mau menjadi apa adanya. Jadi orang seperti kamu yang apa adanya, ya orang-orang harus terbuka sama kamu. Orang-orang harus apa ya bersikap apa adanya juga sama kamu. Jadi tiada lagi nanti kebohongan, tiada lagi nanti manipulasi, sandiwara dan sebagainya, ya tuh. Oke. Kemudian apa ya? Aku sih ngerasa ada kalian ya, bentar lagi kamulah sinarnya, kamulah cahayanya, kamulah bintangnya. Ini ada sih, ya kalian seperti itu. Ada di sisa tahun ini ya. Iya, sisa tahun ini, di 3 bulan terakhir ya. 3 bulan terakhir tahun ini, Oktober, November, Desember tahun ini. Ya ada, memang saatnya kamu jadi cahaya, kamu jadi bintang. Jadi nanti ya, di circle kamu, di pergaulan kamu, di pertemanan, di keluarga, atau ya di mata orang-orang masa lalu, di mata orang-orang sekarang, kayaknya ini kamu yang akan bersinar, kamu yang akan jadi bintang gitu ya. Coba kita lihat 3 bulan terakhir nanti ya, sampai Desember. Kalau ada perubahan, peningkatan di hidupmu, bercahaya dirimu, wah udahlah. Kamu bintangnya. Kamu yang disorot, kamu yang dilihat, kamu yang dipandang gitu. Oke? Kemudian apa ya? Aku ngerasa ini sih, ada yang tercapai, ada yang terwujud, terkabulkan. Ini tentang spiritualitas juga ada, ya, terutama soal intuisi, kata hati, firasat. Yang kamu rasakan itu banyak benarnya, ya. Jadi buat kalian yang ngerasa apa iya ini ya, spiritualku benar, apa iya intuisiku bagus, apa iya firasatku benar, kata hatiku benar, ya itu akan terjawab, gitu.
akan terjawab aku rasanya, dan memang banyak benarnya. Jadi bisa lihat aja ke depannya ya, yang kamu rasakan melalui intuisi, kata hati, firasat, itu banyak yang benar. Dan orang-orang akan melihat, ya sejago itu spiritualmu. Ya mungkin ada ya yang selama ini ngerasanya kayak kamu aneh lah, atau kamu terlalu sensitif lah, atau kayak gimana ya, spiritualmu kok aneh gitu. Nah mungkin ada orang belum belum memahami itu. Tapi perlahan tapi pasti yang maha kuasa semesta itu akan tunjukkan semuanya. Betapa luar biasa ya intuisimu, betapa luar biasa spiritualitasmu. Ya gak sia-sia kamu jadi orang sensitif, gak sia-sia kamu jadi orang yang empat gitu ya, bisa merasakan energi orang. Ya kamu bukan aneh, kamu itu luar biasa ya. Kamu itu berbeda bukan berarti aneh, tapi kamu beda ya karena kamu luar biasa. Kamu punya kemampuan spiritual yang luar biasa. Jadi orang-orang akan lihat semuanya. Ternyata spiritualmu itu berkah. Karena melalui spiritualmu, intuisimu, kamu merasakan petunjuk-petunjuk dari semesta. Ya. Jadi tertuntunlah hidupmu. Ya kan? Tuh. Oke. Terima kasih. Aku juga ngelihat kamu akan akan diberikan kemampuan, kamu akan diberikan semacam potensi ya, untuk memikirkan kehidupanmu, supaya tidak begitu-begitu saja. Jadi ada kayak semacam nanti ada kebenaran, ada keadilan. Kebenaran dan keadilan ini tentang ya bahwasanya ya spiritualmu itu akan berkah gitu ya. Spiritualitasmu itu akan menjadi berkah untukmu ke depannya. Kayak misalnya ya kamu akan diberikanlah semacam petunjuk, kamu akan diberikan tuntunan, arahan. Ya hidupmu itu harus begini loh, kamu harus berjalan maju ke sini, berjalan maju ke sana. Di sini, di sana ada peluangnya supaya hidupmu lebih maju ke depannya. Itu akan dikasih gitu. Itu sih. Ngertilah ya, masa enggak? Misalnya pokoknya kamu itu kan ada intuisi ya, ada firasat. Nah melalui intuisimu itu dikasih tahu, kata hatimu tuh akan diberitahukan, kamu melangkah ke arah yang begini, ke arah yang begitu, supaya sukses hidupmu. Nah itu akan terjadi begitu, ya kan? Tuh. Terus ini buat yang ngerasa ya kayaknya aku ini dicuekin, kayaknya aku akan diabaikan, atau ya aku ini apalah. Aku ini siapalah gitu ya. Kadang kita ngerasa gitu ya. Cuma sebenarnya kamu itu luar biasa loh. Kamu tuh sosok yang kayaknya dipikirkan terus sama seseorang ya. Kamu itu sebenarnya sosok yang sangat dipikirkan seseorang, atau kamu sosok yang sering banget ya diingat seseorang, atau bahkan diingat beberapa orang. Jadi jangan ngerasa aku kayaknya diabaikan, aku dicuekin, atau ya aku ini siapa lah gitu ya. Jadi keselak ya. Nah jadi serak gitu. Jadi intinya kadang ya kita ngerasa lah seperti itu, kita ini siapalah atau gimana lah gitu. Cuma di sini dikasih tahu sebenarnya makin hari ya, semakin lama kamu itu diingat terus oleh orang-orang, kamu dipikirkan terus oleh orang-orang. Kayak ya di situ kan kerasa banget ya keinginanmu dikabulkan, bahwasanya ya kamu pengen kan kayak kamu itu diingat, kebaikanmu diingat, hal-hal manis dari kamu dikenang dengan baik gitu ya. Itu akan terjadi sebenarnya, akan terwujud ya. Jadi ya siapapun itu berusaha melupakan kamu, siapapun itu menganggap kamu bukan apa-apa, ya aku ngerasa ada nanti perasaan yang luar biasa dipikirkan seseorang, ada nanti perasaan yang luar biasa yang dilihat seseorang gitu ya dari kamu. Jadi ya akan terlihat aja sebenarnya kebaikan-kebaikan kamu selama ini tidak sia-sia. Hal-hal yang luar biasa dari kamu tidak sia-sia. Itu akan diingat semuanya
ya. Itu, oke? Terus apa ya? Kalau ada konflik, ada masalah, ada drama, entah dengan siapa, ini akan terselesaikan, ya. Akan terselesaikan sih. Ada yang selesainya kalau nggak Oktober, November ya. Oktober dan November. Itu kayak ada penyelesaian siklus drama, huru-hara, atau masalah, atau apa ya, konflik kita sama dia, sama mereka. Itu akan beres sih, akan kelar gitu. Dan akhirnya ada kebahagiaan ya, dan akhirnya ada sukacita, ada rasa yang bahagia gitulah. Entah akhirnya dia berdamai sama kamu, mereka akhirnya ya bersikap lebih baik lah sama kamu. Ada nih nanti kabar bahagia ya. Kabar bahagianya ini ya bikin bahagia bingit ya. Bahagia banget karena adalah mungkin selama ini konflik batin, perang batin yang belum tuntas akan tuntas gitu ya. Oke. Terus kita lihat lagi. Nah, ini kan kamu akan bahagia. Coba ini ada rasa bahagia itu mulai dari diri sendiri. Jadi kayak ya oke lah, kita bisa bahagia ya. Kita bisa bahagia kalau ada dia. Kita bisa bahagia kok kalau ada mereka. Kita bisa bahagia kalau ada uang juga gitu. Ya oke. Tapi nanti rasa bahagia itu kamu tanamkan mulai dari dirimu gitu. Jadi kamu akan memaknai, kamu akan mengartikan bahagia itu ya mulai dari dirimu. Jadi jangan tunggu dia dulu, jangan tunggu mereka ada dulu, jangan tunggu duit ada dulu. Ya pokoknya kamu akan bahagia itu mulai dari diri sendiri. Berarti bahagiain diri sendiri, lakukan hal-hal yang bikin happy dan segala macam. Itu bisa bahagiain diri sendiri ya. Tuh. Dan apa ya, aku ngerasa ada aksi, ada action yang akan kamu lakukan ya. Bisa juga seseorang mau lakukan aksi, seseorang mau lakukan action ya ke kamu. Jadi entah siapapun ini mau kayak gitu. Cuma ini semua terjadinya bisa pola yang sebab akibat ya, sebab akibat. Jadi kayak kalau kamu rasa dia tuh kok nggak ngelakuin apa-apa ya, kok dia diam saja, kok dia pasif atau apa ya, ya kamu jangan ikut-ikutan seperti dia. Mending kamu kayak ya lakukan sesuatu ya. Lakukan sesuatu ini bukan berarti apa ya, bukan berarti kamu harus berjuang lagi, kamu harus berkorban lagi ya. Kalau udah saatnya mencintai diri sendiri, yang mencintai diri sendiri. Tapi apa ya, lakukan sesuatu untuk dirimu gitu. Sibukin diri kek, sibukkan aktivitasmu begitu, sibukkan hari-harimu ya kan. Nah, lakukan hal-hal bermanfaat, lakukan hal-hal yang kayak membuat dirimu itu sibuk, membuat hidupmu itu kayak ya penuh dengan hal-hal yang positif ya. Supaya apa? Supaya kayak dia itu nggak diam saja, supaya dia itu kayak melihat, kamu makin hari fokusnya sama dirimu, kamu makin hari ya membangun hidupmu, kamu makin hari makin ngejauh. Kamu makin hari menjauh begitu. Kan dia jadi mau kejar kamu, dia jadi kayak takut kehilangan dirimu itu. Jadi orang yang mau ya membuat hidup positif, kamu sibukkan dirimu dengan hal-hal positif, pasti orang-orang takut kehilangan kamu. Makanya seperti itu sebenarnya. Oke, kemudian nah, akan ada ya tentang kebenaran. Oke. Ya, akan ada tentang kebenaran. Jadi siapapun ya yang bicara beginilah, begitulah, ngomongin kamu begini begono ya. Entah siapapun lah menyalahkan dirimu,
menganggap kamu yang buruk, menganggap kamu gimana gitu ya. Kayaknya kamu yang aneh, kamu batasi diri ya, ya kamu yang tinggi hati atau apa ya. Kamu fokus sama diri sendiri ya kamu yang egois gitu. Tapi kan itu omongan dia, omongan mereka ya. Atau ada yang bilang kamu sensitif, kamu kayak apa ya, nggak asik atau apa. Ya itu kan omongan dia, omongan mereka. Cuma di sini dikatakan yang maha kuasa ya, semesta akan tunjukkan bahwa kamu sudah berjalan di jalan yang benar ya. Jadi Tuhan akan tunjukkan kamu sudah berjalan di jalan yang tepat gitu. Jadi membatasi diri, fokus sama diri sendiri itu bagus ya. Karena apa? Kamu udah berjuang untuk orang selama ini. Kamu udah mikirin orang terus selama ini. Jadi udah banyak kok kebaikanmu yang kamu tanam. Udah banyak hal-hal baik yang kamu lakukan. Sekarang kamu mikirin dirimu dong. Pikirkan dirimu saat ini. Jadi kayak nggak apa-apa. Itu udah benar gitu. Ya. Jadi orang mau ngomong apa, orang mau iri, dengki, cemburuan sama kamu, itu biarkan urusan mereka gitu ya. Ya kamu uruslah dirimu ya. Tuh. Oke. Kemudian nih, siapa nih bentar lagi dapat komunikasi ya. Ada di antara kalian akan mendapatkan komunikasi. Atau apa ya, yang diinginkan kayak ya pengen sih sebenarnya dia komunikasi, silaturahmi atau ngomong baik-baik lah gitu. Ya aku kan juga pengen gitu. Aku juga mau ngomong baik-baik begitu ya. Tapi maunya dia inisiatif lah gitu, kayak bersilaturahmi sama saya gitu. Iya, masa saya aja gitu ya. Saya terus yang kayak harus inisiatif duluan. Masa kayak gitu terus ya. Kan kayak pengen gitu ya, ada inisiatif seseorang memperjuangkan kita, bersilaturahmi sama kita, menghargai kita gitu ya. Ini akan terjadi sih. Ada yang terkabul ya sebentar lagi. Oke? Dan aku ngerasa ada yang mau jujur ya, ada yang mau terbuka sama kamu ya, terutama tentang kebenaran. Jadi apa yang ditutup-tutupi selama ini akan terbuka, akan terungkap ya. Sama kayak soal perasaan juga sih. Kalau ada orang selama ini dipendam terus nih perasaannya, misal kayak saya suka sama kamu tapi kayak saya pendam gitu ya. Saya cinta sama kamu tapi saya pendam aja. Ya udah gitu. Kalau saya pendam kenapa? Atau saya mau minta maaf sih sama kamu. Saya mau ya katakan terima kasih juga sama kamu karena kamu baik ya. Tapi kayak ya udah saya pendam gitu. Cuma aku ngerasa yang dipendam ini, atau ya mungkin karena dia gengsi, egonya tinggi, atau harga dirinya ya, dia junjung tinggi. Apapun itu, ya pokoknya hal yang terpendam yang memang harus diutarakan, itu akan diutarakan, akan disampaikan gitu. Ya termasuk juga tentang penjelasan, ya pembicaraan. Kayak misalnya kita itu ada salah paham, kita kurang komunikasi, atau kita tuh sebenarnya harus bicara dari hati ke hati ya, supaya jelas semuanya. Ya itu aku rasa akan menjadi nyata ya, akan terwujud pada waktunya. Iya, aku rasa seperti itu. Ini ada memang siklus yang nggak jelas itu akan berakhir ya. Itu paling lama November ini. Paling lama November ini ya, semoga yang nggak jelas akan jelas ya. Kan bisa dibicarain, ngomong baik-baik ya. Entah siapa gitu nanti ada inisiatif kayak ya udah, kata-kata yang harus diucapkan akan diucapkan, yang dipendam harus diungkapkan ya akan diungkapkan itu. Oke?
Oke. Nah, ini ada yang pernah lepas dari genggamanmu. Ada yang pernah lepas dari hidupmu, akan datang lagi gitu. Apapun dan siapapun, ya. Bisa tentang, pernah sih aku ya kayak apa ya, uang lepas gitu aja atau apa gitu, lepas dari genggamanku, ya datang lagi gitu. Bisa juga tentang seseorang yang siapalah dia, mereka gitu ya, yang pernah lepas dari kamu, membiarkan kamu. Ini akan datang lagi ke kamu, ya. Ini ada mulai dari teman lama, orang lama, masa lalu yang pernah suka sama kamu, masih mencintaimu, atau yang sekarang atau gimana ya. Pokoknya yang udah berlalu gitu, itu nggak berlalu gitu aja. Lucu ya. Ya kayak gitu, soalnya kayak yang berlalu ini masih datang lagi ke hidupmu lagi gitu. Oke, dan ada peningkatan soal keuangan sih dalam waktu dekat ya. Ada di antara kalian begitu. Kemudian kamu ini akan dapat apa ya? Kayak apresiasi, kamu akan dihargai, kamu akan sangat dihormati ya. Karena apa? Kamu mencintai diri sendiri gitu. Kalau udah tahu ya arti mencintai diri sendiri, udah tahu arti menghargai diri sendiri, ya udah kamu terhormat ya. Kamu akan sangat terhormat gitu. Jadi ya apa ya? Ya kamu akan berkelas banget sih. Orang nggak bisa lagi menye-menye. Orang nggak bisa lagi drama-drama nggak jelas sama kamu. Jadi kayak kedepannya hidup kamu akan jelas gitu ya. Beberapa ya ini tentang ini juga sih. Kehidupan jelas, masa depan jelas, keuangan nanti jelas, percintaan jelas ya. Atau apapun lah yang kamu lakukan, yang kamu kerjakan, semoga jelas ke depannya ya. Cuma ya itu sih, semua bermula dari diri sendiri. Lakukanlah sesuatu untuk merubah hidupmu, lakukan hal-hal positif supaya berkualitas hidupmu. Jadi kalau kamu berkualitas ya kamu berkelas, kamu kayak akan apa ya, punya value, punya nilai yang tinggi. Jadi ya kamu sangat dihargai, sangat dihormati, kayak gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.